Sudah lebih dari 24 jam sejak blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dimulai, dan sejauh ini blokade tersebut sepenuhnya berhasil. Tidak ada kapal Iran yang berhasil melewati blokade Amerika Serikat. Berikut adalah pembaruan dari Komando Pusat. Lebih dari 10.000 pelaut marinir dan penerbang Amerika Serikat bersama dengan lebih dari selusin kapal perang dan puluhan pesawat sedang melaksanakan misi blokade tersebut. Dalam 24 jam pertama, tak satu pun kapal berhasil melewati blokade ISS. 6 kapal dagang mematuhi arahan Amerika Serikat dan berbalik arah untuk kembali memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Sekarang ada beberapa klarifikasi penting yang perlu disampaikan di sini. Ini adalah blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, bukan Selat Hormuz. Amerika Serikat tidak menghalangi kapal manapun untuk keluar masuk selat jika mereka menuju negara-negara Teluk. Iran menghalangi kapal. Amerika Serikat hanya menargetkan kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran. Seperti yang dikonfirmasi oleh Komando Pusat di sini, pasukan ISS mendukung kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi selat ke dan dari pelabuhan non-Iran. Sekarang, selama 24 jam terakhir ada banyak liputan tentang 1 atau 2 kapal yang keluar dari Selat Hormuz. Ini perlu penjelasan lebih lanjut. Lihatlah peta ini. Anda bisa melihat di mana letak Selat Hormuz. Tapi penting untuk diingat bahwa blokade AS Serikat tidak tepat berada di Selat Hermu, letaknya sedikit di selatan dari situ. Kemungkinan besar berada di Teluk Oman atau bahkan di Samudra Hindia, di suatu tempat dekat pintu masuk ke Teluk Oman. Ini berarti sebuah kapal bisa pergi ke pelabuhan Iran, keluar lagi, menyeberangi Selat Hormuz lagi, dan bahkan tidak bertemu dengan blokade Amerika Serikat karena kapal perang Amerika Serikat ditempatkan lebih jauh di belakang. Tujuan ISS adalah untuk mencegat kapal-kapal ini setelah mereka mencoba keluar dari Teluk Oman. Dan seperti yang dikatakan CENTCOM, 6 kapal terpaksa berbalik arah setelah menyeberangi Selat Hormuz. Mereka dipaksa masuk ke pelabuhan Iran di Teluk Oman. Jadi benar, kapal-kapal sedang melintasi Selat Hormuz. Kapal-kapal Iran juga melintasi Selat Hormuz, tapi itu tidak berarti mereka berhasil melewati blokade Amerika. Kini, selain blokade tersebut, strategi baru Amerika Serikat diperluas untuk menambah tekanan pada Iran. Ingat, 2 minggu lalu AS mencabut beberapa sanksi terhadap minyak Iran di laut. Saat itu strateginya hanya untuk meningkatkan pasokan minyak agar harganya turun. India menjadi salah satu negara pertama yang membeli minyak Iran yang tidak terkena sanksi. Saya kira ini pertama kalinya India melakukan pembelian seperti itu dalam 1 atau 2 dekade terakhir. Ada perkembangan baru dalam cerita itu. Pagi ini Presiden Trump menelpon Perdana Menteri India Modi. Dan menurut pernyataan publik Modi, mereka membicarakan tentang Asia dan pentingnya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan aman. Pernyataan di sini tidak penting karena tidak membahas kepentingan kita. Yang penting adalah tindakan India setelah panggilan ini. Seminggu yang lalu, India membeli sekitar 2 juta barel minyak Iran dan minyak itu akan dikirim ke India. Nah, sepertinya setelah panggilan ini, India tidak menerima pengiriman tersebut. Saya kurang yakin artinya karena berita ini baru keluar 1 jam sebelum saya mulai merekam. Tapi sepertinya sanksi Amerika Serikat terhadap Iran mungkin akan diberlakukan lagi. Kami belum memiliki pengumuman untuk mengonfirmasi ini secara resmi, tapi berdasarkan tindakan yang kami lihat, hal itu sepertinya mengarah ke sana. Sekarang kita akan mendapatkan lebih banyak detail seiring berjalannya waktu. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan saya akan memberi kalian pembaruan segera setelah kami memiliki informasi lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, tampaknya tekanan terhadap Iran semakin besar secara ekonomi dan tentu saja secara finansial. Semua ini terjadi sementara gencatan senjata masih berlaku. Tidak ada yang saling menembak, ini jelas positif. Dan sepertinya di balik layar, pembicaraan juga masih berlanjut. Karena kami mendengar laporan sejak pagi ini bahwa mungkin akan ada pertemuan negosiasi lagi dalam 2 hari ke depan. Pada Kamis kita mungkin sudah punya kesepakatan damai. Sekarang pertemuan ini tampaknya tidak setara dengan sebelumnya karena Wakil Presiden J.D. Vance kemungkinan besar tidak akan hadir. Tapi tim AS akan segera berangkat ke Pakistan untuk bertemu dengan delegasi Iran. Jadi sebelum kita membahas laporan tentang seperti apa kesepakatan damai baru ini, mari kita simak pernyataan Wakil Presiden J.D. Vance. Baru tadi malam, dia memberikan wawancara pertamanya setelah kembali dari Pakistan setelah mengikuti pertemuan negosiasi selama 21 jam itu. Sekarang, dengarkan dia menjelaskan jalannya pertemuan itu. Karena kalau kalian ingat, tepat setelah negosiasi itu terjadi, dia mengadakan konferensi pers dadakan yang berlangsung sekitar 4 menit dan nada bicaranya sangat pesimistis.
Sekarang nadanya tampak berubah, lebih positif. Jadi, dengarkan. Apa yang terjadi? Apa langkah kita selanjutnya? Pertama-tama, Brad, saya tidak akan mengatakan bahwa semuanya berjalan salah. Saya juga berpikir ada hal-hal yang berjalan dengan baik. Kami membuat banyak kemajuan, tapi kami juga menegaskan dengan sangat jelas. Dan saya pikir ini adalah bagian dari kemajuan yang kami capai. Syarat apa yang memungkinkan Amerika Serikat memberikan kelonggaran? Syarat mana yang bisa kami fleksibelkan? Dan hal-hal apa yang mutlak perlu kami lihat? Agar Presiden Amerika Serikat merasa telah mendapat kesepakatan yang baik. Kami membahas hal-hal itu dan melakukan beberapa percakapan yang baik. Saya rasa itu adalah pertama kalinya pemerintah Iran dan pemerintah Amerika Serikat bertemu di tingkat setinggi itu. Mungkin dalam sejarah kepemimpinan Iran saat ini. Jadi menurut saya itu adalah hal yang positif. Kami telah membuat beberapa kemajuan dalam negosiasi. Pertanyaan besar mulai sekarang adalah apakah pihak Iran akan cukup fleksibel? Apakah pihak Iran akan menerima hal-hal penting yang perlu kami lihat agar semuanya bisa terlaksana? Ini mungkin karena diskusi masih berlangsung secara tertutup dan IAS mendapat sinyal positif dari Iran soal kesepakatan. Jadi ini masuk akal. Sekarang dia lebih optimis. Kini, hal lain yang kami pelajari dari wawancara ini, yang sebelumnya hanya spekulasi, adalah pihak ASEC mengonfirmasi bahwa pihak Iran yang hadir di pertemuan tersebut memang tidak berwenang menandatangani kesepakatan apapun. Delegasi AS mengetahui hal ini setelah sekitar 20 jam negosiasi. Saat itu, pembicaraan pun dihentikan sementara, bukan gagal. Begitu penjelasan Wakil Presiden. Jeda itu sebenarnya untuk memberi waktu Iran kembali ke Teheran, berdiskusi dengan pemimpinnya soal tawaran Amerika Serikat, lalu kembali lagi. Silakan dengarkan. Jadi, adakah langkah berikutnya? Apakah akan ada pembicaraan lagi? Apakah itu akan berlangsung di Pakistan? Dan apakah Anda yang akan memimpinnya? Pertanyaan bagus, Brad. Menurut saya, pertanyaan itu sebaiknya ditujukan ke Iran, karena keputusan ada di tangan mereka sekarang. Kami telah menjelaskan di mana kami bisa berkompromi, dan menegaskan bahwa kami perlu melihat bahan nuklir itu dikeluarkan dari Iran. Sekarang yang menarik, Brad, dari hal ini adalah dalam proses negosiasi ini, saya rasa kami memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak Iran melakukan negosiasi. Dan inilah pada akhirnya alasan kami meninggalkan Pakistan. Karena yang kami sadari adalah mereka tidak mampu. Saya rasa tim yang ada di sana tidak mampu membuat kesepakatan dan mereka harus kembali ke Teheran untuk mendapatkan persetujuan baik dari pemimpin tertinggi maupun pihak lain atas persyaratan yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi, apakah kita akan melakukan pembicaraan lebih lanjut? Apakah pada akhirnya kita mencapai kesepakatan? Saya benar-benar berpikir keputusan ada di tangan Iran karena kami sudah banyak memberikan penawaran. Kami sebenarnya sudah sangat jelas menyampaikan garis merah kami. Kami juga sudah menegaskan, Brad, bahwa kami sebenarnya akan sangat senang. Presiden Amerika Serikat menyatakan akan senang jika Iran diperlakukan seperti negara normal, memiliki ekonomi normal dan rakyatnya bisa makmur serta berkembang. Namun agar Iran bisa menjadi negara yang normal secara ekonomi, Iran juga harus menjadi negara yang normal dalam hal tidak mengembangkan senjata nuklir. Iran juga harus menjadi negara normal tanpa mendukung terorisme. Dari laporan lain, kita tahu apa yang dibahas dalam pertemuan ini, terutama apa yang diberikan AS Serikat ke Iran dan apa yang ditawarkan Iran sebagai balasan. Amerika Serikat mengusulkan agar Iran menerima moratorium pengayaan uranium selama 20 tahun. Kemudian Iran membalas dengan periode yang lebih singkat, yakni kurang dari 10 tahun. Angka yang saya lihat secara online adalah sekitar 5 tahun. Nah, ini penting karena dua alasan yang berbeda. Pertama-tama, Iran sebenarnya setuju untuk tidak memperkaya uranium, setidaknya untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Yang dinegosiasikan adalah berapa lama periode itu berlangsung. Itu jelas merupakan kemajuan besar, karena baru minggu lalu pejabat Iran mengatakan bahwa memperkaya uranium adalah hak yang diberikan Tuhan kepada kami. Sekarang mereka berpikir, bagaimana jika hak itu ditangguhkan selama 5 tahun? Ini jelas kemajuan. Tapi di sini, di Amerika Serikat, beberapa orang tidak senang dengan hal ini, karena sejak awal Amerika Serikat sangat bersikeras bahwa Iran sama sekali tidak boleh memperkaya uranium. Dan menyetujui jeda selama 20 tahun atau jeda selama 5 tahun, berarti Anda agak menerima kenyataan bahwa Iran bisa memperkaya uranium. Mereka dilarang melakukannya selama 20 atau 5 tahun sesuai kesepakatan. Beberapa orang pun cukup marah soal ini. Secara pribadi, menurut saya, itu bukanlah hal yang seharusnya menjadi fokus orang-orang, karena kesepakatan semacam ini terjadi sepanjang waktu. Negara-negara setuju untuk periode tertentu dan hanya memperbarui kesepakatan saat mendekati masa berakhir. Mungkin itu yang diharapkan Amerika Serikat.
Namun, penting dicatat bahwa detail sangat menentukan, karena jeda 20 tahun sebenarnya tak berarti apa-apa. Jika Iran masih diizinkan untuk terus membangun fasilitas nuklirnya, jika Iran masih diizinkan untuk terus mengembangkan jenis sentrifus baru yang lebih baik, dengan begitu kita tahu apa yang Iran lakukan. Mereka pada dasarnya berharap mendapatkan banyak uang melalui pelonggaran sanksi sambil menunggu periode 20 tahun ini sambil terus membangun kemampuan untuk memperkaya uranium dengan sangat cepat begitu kesepakatan 20 tahun ini berakhir. Dan sekali lagi, kita tidak tahu persis berapa lama kesepakatan ini akan berlangsung. Saya hanya menggunakan 20 tahun sebagai contoh karena bagian pentingnya bukanlah berapa lama kesepakatan itu. Yang penting adalah pembatasan lain yang berlaku untuk Iran. Karena jika tidak ada pembatasan lain selain memperkaya uranium, maka orang-orang Iran hanya akan menunggu, menambah saldo rekening mereka, dan melakukannya ketika kesepakatan itu berakhir. Itu berarti kita sebenarnya tidak mencapai banyak hal dengan pergi ke perang ini. Intinya, kita akan tahu lebih banyak ketika kita memiliki rincian dari kesepakatan tersebut. Jika semua rinciannya sudah sesuai, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Meskipun ini semacam mengakui bahwa Iran hanya perlu berhenti selama 20 tahun, karena Anda selalu bisa memperpanjang masa 20 tahun itu di masa depan. Tapi kesepakatan itu perlu memiliki pembatasan lain. Hal penting di sini adalah Amerika Serikat tampaknya telah menghapus syarat yang kita miliki sebelum perang terkait program rudal balistik Iran, karena kini Amerika Serikat bahkan tidak membahasnya lagi. Hal ini jelas tidak disukai negara-negara Teluk dan Israel karena program rudal balistik lebih mengancam negara-negara dekat Iran dibandingkan Amerika Serikat. Mari kita lihat bagaimana negara-negara ini menghadapi hal itu ke depan. Jika saya boleh menebak, saya rasa Arab Saudi, Qatar, bahkan mungkin Kuwait dan Bahrain akan segera meluncurkan program rudal balistik mereka sendiri karena itulah yang terjadi ketika Iran melakukan terorisme ekonomi. Tapi itu bukan inti dari video ini. Namun demikian, satu hal yang belum kita dengar dalam negosiasi adalah Selat Hormuz. Pejabat Iran secara terbuka mengatakan bahwa mereka ingin menguasai selat tersebut. Saya tahu itu tidak realistis berdasarkan hukum internasional dan konvensi di seluruh dunia, tapi inilah yang diminta oleh orang-orang Iran. Nah, ini adalah pertama kalinya JD Vance benar-benar membicarakannya, dan berikut adalah apa yang dia katakan terkait dengan Selat Hormuz. Saya mendengar Anda berbicara tentang uranium yang diperkaya dan senjata nuklir, serta ketidakmampuan mereka untuk memilikinya dalam jangka panjang. Saya tidak mendengar Anda menyebut soal membuka Selat Hormuz sepenuhnya tanpa hambatan. Apakah itu termasuk garis merah? Itulah yang kami bicarakan, Brad. Kami ingin Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Sebenarnya ini contoh Iran mencoba mengubah aturan main saat negosiasi. Kami sudah tegas menyatakan itu tidak diterima. Kami datang ke meja negosiasi dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat, apa yang telah kami berikan di sini adalah gencatan senjata. Kami telah menghentikan pengeboman di negara itu. Yang kami harapkan dari pihak Iran adalah sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Seperti yang dikatakan Presiden, kami melihat peningkatan signifikan lalu lintas di Selat Hormuz yang baik untuk ekonomi global. Itu juga baik untuk Amerika Serikat, tapi kami belum melihat pembukaan kembali secara penuh. Jadi, harapan kami adalah bahwa orang-orang Iran akan terus membuat kemajuan untuk membuka Selat Hormuz. Dan jika mereka tidak melakukannya, itu akan secara fundamental mengubah negosiasi yang kami lakukan dengan mereka.